Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Jadi malam ini kita akan mengadakan kembali live Instagram Uwerdi Menjawab dengan salah satu teman partner yang tentu sangat luar biasa ya. Jadi ini adalah kegiatan Uwerdi Menjawab yang kelima. Dan sambil menunggu Mas Ilham untuk bergabung, saya mau tahu dulu nih ekspektasi teman-teman mengikuti Uwerdi Menjawab ini seperti apa? Apa insight yang diperlukan malam ini untuk teman-teman mempersiapkan diri mendaftar beasiswa LPDP seperti itu. Nah, mungkin karena di sini sudah ada Mas Ilham, saya langsung undang saja. Jadi teman-teman, tema kita malam hari ini sangat spesial, menjawab pertanyaan teman-teman melalui DM ataupun kolom komentar. Halo, selamat malam Mas Ilham. Mas Ilham, Halo, Assalamualaikum. Mas Agung. Waalaikumsalam. Kedengaran nggak ya, Mas ya? Kedengaran Mas, kedengaran. Oke, sip, sip. Sip. Bagaimana kabarnya Mas? Baik, baik. Alhamdulillah, Mas Agung menjalani weekend ini. Mas Agung gimana nih Alhamdulillah weekendnya? sama Mas, luar biasa. Mas Siap. Ilham nggak malam di luar? Kebetulan macet ya, Mas, malam mingguan. Jadi better untuk di rumah aja. Oh iya, Ini Mas ini Agung sekarang lagi lagi di mana? di cafe nih kayaknya ya. Iya benar Oke, Mas. siap. Soalnya kalau di rumah jaringannya ya sedikit inilah. Mas Ilham nggak malam di luar? Mungkin langsung. Kebetulan, ya, Mas. Mas Ilham, mungkin kita langsung aja ya masuk di sesi sharing. Mungkin teman-teman juga sudah penasaran bahasan kita malam ini seperti apa. Siap. Ya, mungkin Mas Ilham bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman secara singkat ya, nama, asal universitas sebelumnya pada saat S1 dan akan ambil S2-nya di mana. Oke, halo teman-teman. Salam kenal, namaku Ilham Agustian Chandra, bisa dipanggil Ilham. Asal universitas tadinya dari Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan nanti akan melanjutkan studi di Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik di Universitas Gadjah Mada. Wah, luar biasa ya. Berarti dari HI ke apa tadi Mas? Fokus ke Resolusi Konflik, resort. Mas. Ya, masih Oke, HI juga untuk sebenarnya. siap. Untuk LPDP sendiri lolos tahun berapa Mas? Lolos tahun lalu, Mas, gelombang kedua tahun Oh baik. 2022. Oh, sama dengan batch saya. Tapi lulus kuliah tahun berapa sih Mas Ilham? Lulus kuliahnya harusnya Desember 2021 ya, Mas. Cuman ada kebijakan untuk wisudanya di switch ke Maret 2022. Jadi wisudanya tetap di bulan Maret 2022 dan bisa mendaftar gelombang kedua kayak gitu. Tadinya aku angkatan 2018. Maaf tadi lupa. Oh, berarti ini ya teman-teman, kalau bisa dibilang Mas Ilham ini kalau di angkatan PK-nya kita, PK 199 paling muda lah ya, Mas Ilham. Ada yang bilang seperti itu, Mas. Ya, Iya, jadi begitu teman-teman, tidak menutup kemungkinan kalau kita baru lulus itu bisa keterima beasiswa LPDP. betul. Ini ada pertanyaan, Betul. untuk kita yang masih fresh graduate, ketika mendaftar beasiswa LPDP, sebenarnya apa sih yang perlu kita kuatkan di dalam esai? Oke. Oke, teman-teman, mungkin kalau misalkan pertanyaannya yang mungkin sering sering juga aku menemukan kalau kok bisa sih, apa memang bisa kalau misalkan fresh graduate itu bisa mendaftar LPDP. Nah, mungkin teman-teman bisa justifikasi dulu di masa kuliahnya, teman-teman sudah aktif seperti apa. Dan mungkin seperti pengalaman magang, pengalaman penelitian, atau bahkan ketika lebih advance lagi, teman-teman sudah mulai publikasi di masa kuliah sarjananya, itu juga akan menjadi poin plus untuk dinilai oleh LPDP. Dan juga tentunya di esai kontribusi ya Mas ya, nanti direlatekan kembali dengan tujuan studi kita
Singkatnya seperti itu aja Mas. Jadi aktivitas-aktivitas yang ada dan yang pernah kita tekuni di masa sarjana itu juga bisa menunjang ataupun bisa mengganti istilahnya dalam tanda kutip mungkin pengalaman kerja begitu ya Mas. Kayak gitu. Iya, baik. Berarti kegiatan-kegiatan selama kuliah memang sangat membantu ya, Mas Ilham. Betul, betul. Kalau saya lebih spesifik nih, Mas Ilham, dengan rencana studi Mas Ilham di bidang resolusi konflik dan perdamaian, itu bagaimana Mas Ilham membuilding esainya? Apakah berdasarkan pengalaman magang ataupun kegiatan yang berkaitan dengan itu, atau boleh saja kegiatan yang lain yang jelas bisa dimasukkan di esai dan ada nilai kontribusinya? Oke, ini aku akan breakdown ke beberapa poin mungkin ya Mas. Pertama mungkin aku akan lari dari pengalaman aku ketika di S1 khususnya di bagian penelitian, yang mana mungkin juga tentunya penelitian juga akan menjadi hal yang akan kita kedepankan ketika kita lanjut studi S2 maupun S3. Pengalaman publikasi juga, kemudian organisasi juga di mana di masa S1 khususnya aku banyak sekali terjun ke NGO sebenarnya Mas. Jadi untuk lebih lanjutnya lagi di sana ada mata kuliah dan kebetulan ada juga dosen yang mungkin memang aktif di salah satu NGO kayak gitu. Jadi bisa aku relatekan dengan tujuan studi nanti. Dan untuk karir seperti itu bisa juga direlatekan kalau dari aku sendiri. Aku juga salah satunya itu pengennya nge-lift up edukasi di masyarakat aku Mas, yang mana memang keterbukaan untuk hal-hal terkait dengan pendidikan masih sangat kurang. Jadi aku juga ada misi untuk istilahnya menjadi positif simbol untuk masyarakat, untuk lebih membuka lagi apa ya istilahnya concern atas pendidikan juga. Dan nantinya untuk misalkan aku kembalikan lagi ke dalam karir, aku kemarin juga salah satunya aku membidik ke NGO, fokus ke NGO. Kalaupun tidak, ada opsi juga tentunya. Opsi-opsi lainnya itu seperti tenaga pengajar, maupun juga kalaupun aku dari lingkup HI, aku juga punya idealisme untuk ke UN seperti itu Mas. Jadi kayak jurusan yang aku ambil kan juga terkait dengan konflik juga seperti itu. Wah, luar biasa ya, sangat komprehensif penjelasan dari Mas Ilham. Eh, terus Mas Ilham, saya masih tertarik ya. Orang-orang tuh kayak masih takut Mas Ilham mendaftar beasiswa LPDP Iya karena Mas. katanya belum pengalaman. Eh, Kira-kira dari Mas Ilham sendiri sampai bisa menemukan benang merah ya antara pengalaman sebelumnya, kemudian rencana studi yang akan diambil dan rencana kontribusi itu, mungkin Mas Ilham bisa kasih tips nih ke teman-teman. Kira-kira bagaimana itu Oke. menemukan benang merah? Oke. Pertama memang yang harus di keep in mind mungkin menurut aku ya Mas. Jadi kayak kita itu mendaftar beasiswa itu juga proses di mana kita mengetahui diri kita lebih lanjut dan proses di mana kita mencintai negara kita secara lebih lanjut juga seperti itu. Karena ya in case di sini adalah LPDP, beasiswa juga dari government, dan aku highlight tadi kita harus tahu lebih lanjut tentang diri kita sendiri, ya kita harus refleksikan dulu baik itu pengalaman kita yang sudah kita lakukan dan sebenarnya kita concernnya kemana sih, ataupun hal-hal yang mungkin bersifat personal banget, sangat subjektif tapi memang sangat bisa menunjang hal-hal kedepannya untuk daftar LPDP seperti itu. Jadi kalau misalkan dari aku, tipsnya adalah ada waktu untuk merenungkan diri, ada waktu untuk merenungkan diri bagaimana apa sih sebenarnya sudah sejauh mana kita melangkah, dan juga jangan sungkan untuk cari feedback, cari teman-teman yang mungkin teman-teman sudah kayak ini panutan gue banget nih kayak gitu, ataupun juga teman-teman yang sudah daftar beasiswa, sudah keterima beasiswa. Jadi cari beberapa sudut pandang, nggak harus dari teman-teman mungkin fokusnya di bagian akademis, mungkin teman-teman di bagian
apa ya istilahnya organisasi, cari sebanyak-banyaknya sudut pandang bagaimana orang-orang itu melihat diri teman-teman. Jadi dari berbagai point of view itu teman-teman bisa sum up dan sebenarnya mungkin ada hal yang sebenarnya kayak kita nggak bisa nilai diri kita sendiri, tapi kita dapat nih point of view dari orang, dan itulah mungkin nanti salah satu apa ya istilahnya salah satu fondasi untuk kita menulis, untuk kita connecting the dot akan apa yang akan kita lakukan selanjutnya, baik itu menulis esai ataupun juga mendaftar beasiswa. Kayak gitu sih, Mas. Wah, itu ya teman-teman, ada dua sih yang saya highlight dari pernyataan Mas Ilham, mengenali diri dan mencintai Betul. Indonesia. Proses mengenali itu bisa dari merenung ataupun dari point of view dari orang Betul, lain ya, betul. Mas Ilham. Betul. Itu kan juga nanti kalau kita minta point of view dari orang juga yang tadinya mungkin belum kenal nih Mas, nanti dia bisa kenal mungkin kayak ya let's say hi aja lah kayak gitu, nanti juga mungkin bisa dari gitu. Baik, baik. Uh, baik Mas Ilham, mungkin throwback lagi ke belakangnya. Pada saat Mas Ilham jadi mahasiswa kan prosesnya sampai mendapatkan beasiswa LPDP terbilang cukup cepat ya dibandingkan kami yang 2017 dan Mas Ilham 2018. Itu pas kuliah sudah kayak menargetkan LPDP atau ikut kegiatan yang mengalir saja gitu nanti pada saat mau selesai, mau skripsi dan mau sarjana baru mikir mau daftar LPDP atau sudah dipersiapkan memang sebelumnya Mas? Ya. Oke, Mas. Kebetulan memang aku ada istilahnya kayak keinginan untuk lanjut studi itu di last minute Mas. Jadi kayak di semester 6 7 seperti itu, yang dimana saat itu aku memang lagi banyak kegiatan yang memang relate dengan kegiatan perkuliahan, kegiatan akademis seperti penelitian bersama dosen maupun bersama kolega juga. Jadi aku juga melihat senior-senior yang mungkin memang sudah lanjut studi dengan beasiswa, makanya juga bisa tergerak. Jadi memang cari atmosfer terlebih dahulu sih Mas. Jadi kayak oke, aku tuh udah terjun ke dalam dunia yang seperti ini, aku lanjutkan, dan aku di sana bikin timeline juga bagaimana apa sih yang sebenarnya aku harus kejar terlebih dahulu untuk aku mempersiapkan beasiswa. Jadi memang pada waktu itu bisa dibilang aku cepat untuk mengerjakan tugas akhir dalam artian skripsi dan publikasi. Jadi ada spare waktu untuk menunggu wisuda, itu aku bisa cari nih ke teman-teman yang mungkin sudah advance ya, sudah keterima beasiswa juga. Coba cari-cari, coba ikut course untuk IELTS kayak gitu. Jadi oke, aku memang set up timeline dulu kayak gitu sih Mas. Keren ya Mas Ilham. Jadi mencari atmosfer yang bisa terus Mendorong memotivasi ya, kita ya ya. untuk mendorong kita bisa terus konsisten nih. Betul, betul. Meskipun tadi mention Mas Ilham kalau baru termotivasi daftar Last beasiswa di minute. last minute. Betul. Artinya memang proses pengabdian selama ini ya bukan untuk LPDP tapi memang dari tergerak dari hatinya Mas Ilham juga Betul. ya seperti itu. Betul. Ya, uh, ya mungkin ini satu lagi Mas, ada soal pengabdian ya, soal pengabdian. Betul, Ini betul. uh, yang memahami bahwa pengabdian itu harus besar, harus buat startup lah, harus buat yayasan dan sebagainya. Kalau dari point of view Mas Ilham sebagai seorang fresh graduate yang diterima beasiswa LPDP, bagaimana sih membuat small action tapi itu punya impactful yang luar biasa ke masyarakat? Itu bagaimana Mas Ilham ya Oke. tipsnya ke teman? Oke. Terkait dengan pengabdian, sebenarnya mungkin bisa aku spill juga ya Mas, untuk pengabdian yang mungkin aku juga sudah tuliskan ke dalam esaiku untuk beasiswa di LPDP ini. Aku nggak ngasih big impact banget nih, nggak mungkin membuat startup, nggak mungkin kayak teman-teman yang lain yang mungkin punya impact yang lebih besar lagi.
caseku hanya sedikit. Caseku aku hanya ingin menjadi orang yang setidaknya menjadi positif simbol bahwasannya pendidikan itu penting. Yang mana memang di dalam daerahku itu sendiri masih banyak apa ya istilahnya, orang tua maupun juga anak itu tidak melihat bahwa pendidikan itu penting. Karena aku berasal dari desa, Mas. Jadi kalau kita di desa itu bisa diibaratkan kayak kita masih bisa hidup menggunakan hasil bumi seperti itu. Jadi pendidikan masih bisa dinomorduakan seperti itu. Jadi kalau aku menganggap dengan majunya kemajuan sekarang dan juga pesatnya apa ya istilahnya kompetisi, pendidikan juga salah satu unsur yang mungkin teman-teman di sana harus di lift up kembali. Jadi aku harap dengan hadirnya aku dengan beasiswa ini, aku juga setidaknya ada memberikan kontribusi positif bahwa misalnya kayak itu loh mungkin bisa juga itu bisa kuliah pakai beasiswa kayak gitu. Jadi aku pun juga di sana dalam esai kontribusi aku melihat karena caseku sedikit Mas, tapi aku juga surfing dengan data bahwasanya memang di kabupaten aku sendiri memang di dalam hitungannya provinsi itu yang paling rendah untuk case teman-teman yang kuliah, teman-teman yang sekolah, bahkan banyak banget teman-teman yang kejar paket dari SD, SMP, SMA seperti itu. Jadi nggak harus major banget teman-teman. Kayak misalkan esai kontribusi harus saya ingin memajukan Indonesia seperti ini. Dari dekat saja, dari lingkungan saja. Kalaupun memang itu akan berimpact 1-2 orang dan memang itu mereka berhasil, ya itu adalah kontribusi besar menurut saya. Wah, luar biasa ya. Jadi saya juga dapat insight banyak nih dari Mas Ilham. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan rencana kontribusi yang muluk-muluk seperti itu. Betul. Dari Mas Ilham sudah sampaikan cukup menjadi positif simbol Betul. ya buat lingkungan. Dan iya, dari dosen saya juga pernah bilang ya yang interviewer AAS bahwa semakin spesifik misalnya kita mau kembali ke daerah itu akan semakin baik seperti itu. Dan ini dibuktikan dari pengalaman Mas Ilham. Nah, kemudian Mas Ilham, tadi kan dikatakan bahwa baru mempersiapkan untuk daftar LPDP di last minute. Nah, kira-kira nih Mas Ilham, dalam waktu berapa lama sih Mas Ilham mempersiapkan dokumen, surat rekomendasi, dan yang lain-lain itu dalam waktu berapa lama? Tapi sebelum dijawab, saya mau sapa dulu Kaisan, Mas Adli juga tadi ada sempat mention Mas Ilham nih. Iya betul. Iya, jawab Mas Ilham, sorry. Oke. Ini yang tadi ya Mas, dokumen ya Mas ya? Ya, semua syaratnya Mas. Oke. Pertama-tama aku juga petakan terlebih dahulu beasiswa mana yang mungkin akan aku daftar. Oke, let's say kayak mungkin teman-teman juga tahu bahwasannya banyak beasiswa yang mensyaratkan teman-teman juga harus mendaftar beasiswa yang satu aja nih dalam satu periodenya kayak gitu dan tidak akan atau sedang menerima beasiswa lain. Jadi ya teman-teman juga harus pandai untuk memanage timeline tersebut, jangan bertabrakan seperti itu. Tapi ada beberapa kasus juga yang mungkin memang di luar sana ya nggak bisa dipungkiri ya Mas, karena kita nggak tahu rezekinya di mana, jadi ya memang ya sebar aja seperti itu juga hal yang wajar menurut saya. Itu satu pertama, saya timelinekan dulu untuk beasiswa apa yang akan saya kejar. Dan kalaupun terkait dengan teknisnya ya untuk pengumpulan dokumen, itu aku bisa bilang kayak gini Mas, dulu aku di semester 7 itu kan aku sudah seminar. Jadi di minggu pertama, di bulan pertama semester 7 aku bisa seminar proposal, aku udah mendaftar seminar proposal dan setelah 1 minggu aku daftar untuk seminar hasilnya. Aku daftarkan untuk ujian pendadaran dan tapi harus antri ternyata harus di bulan depannya dan di hari itu sejak saat itu kurang lebih di bulan kurang lebih mungkin di November tahun 2021 kalau nggak salah aku mulai start. Jadi kayak aku nggak lagi mikirin terkait dengan revisi yang mungkin skripsi kayak gitu. Aku nanti dulu deh. Aku masih punya waktu untuk ngejar yudisium juga. Jadi
aku fokus untuk ngejar surat rekomendasi terlebih dahulu. Karena waktu itu justru yang aku urus adalah hal-hal yang berkaitan dengan orang lain. Kayak misalkan surat rekomendasi ataupun juga hal-hal yang mungkin kayak sifatnya seperti IELTS, TOEFL seperti itu loh Mas. Kan itu juga terkait dengan jadwal. Kalau misalkan belajar mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut kan istilahnya bisa dari kita sendiri. Kan kita bisa juga googling, kita bisa juga lihat dari bentuk-bentuk rekomendasi dari YouTube seperti itu. Jadi aku tuh secure hal-hal yang mungkin berkaitan dengan orang lain. Itu pertama. Terus justru aku malah tes bahasa Inggris itu di step yang hampir terakhir, Mas. Jadi waktu itu justru malah seperti surat rekomendasi, itu aku awal dulu. Jadi aku kan nggak enak juga ya, kita mungkin teman-teman yang ada juga yang segan dengan dosennya, harus kontak terus-terusan kan nggak enak juga. Jadi memang timeline kan juga mau kemana, jadi bisa tuh surat rekomendasinya dipersiapkan dan langsung sekali tembak itu bisa dapat beberapa surat. Mungkin teman-teman bisa kayak yang satu buat LPDP, satu buat apa, jadi nggak minta berulang kali ke satu dosen yang sama seperti itu. Dan aku bisa bilang kurang lebih sih tetap ongoing sampai aku daftar LPDP gelombang 2. Jadi dari November tahun 2021 sampai bulan Juni atau Juli seperti itu, Mas. Ya agak lama juga ya, karena aku beberapa kali, aku banyak sih untuk dokumen-dokumen itu sih, Mas, kayak gitu. Luar biasa nih Mas Ilham. Saya jadi insecure nih sama Mas Ilham. Dari ya apa yang perlu di-highlight ya teman-teman, meskipun kayak kita biasanya kan bilang ke diri kita ya Mas Ilham bilang let flow aja, biarin mengalir aja. Tapi dari penyampaian Mas Ilham tadi bahwa butuh timeline juga, kita butuh waktu kapan kita harus menghubungi dosen misalnya untuk surat rekomendasi atau hal-hal yang bersifat mungkin urgent dan bisa dipersiapkan jauh-jauh hari ya Mas Ilham. Ya, mungkin sebelum saya lanjut, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan di drop di kolom komentar atau di fitur pertanyaannya. Ini saya lihat luar biasa ya Mas Ilham antusiasnya teman-teman. Alhamdulillah kalau kayak gitu Mas, senang bisa sharing. Oke Mas Ilham, mungkin Mas Ilham belum masuk kuliah juga ya, baru masuk Agustus ini? Agustus. Mungkin saya tanyakan dari motivasi nih Mas Ilham. Orang-orang kan nggak tahu ya kalau Mas Ilham mungkin dari desa atau dari mana itu, yang memotivasi Mas Ilham untuk memutuskan untuk lanjut studi dibandingkan kerja dulu apa Mas? Oke. Ini pertanyaan yang cukup berat ya Mas sebenarnya. Tapi kalau dari saya sendiri, saya juga ada istilahnya kayak idealis ya Mas, idealisnya karena saya sudah agak ada pengalaman sedikit di hal-hal terkait dengan akademis maupun juga hal-hal terkait dengan penelitian. Saya ada ketertarikan untuk menjadi tenaga pengajar, dalam hal ini adalah dosen tentunya. Jadi yang mana dosen juga requires untuk lanjut studi. Jadi salah satunya dorongannya dari sana Mas, dari lebih kepada karir, pun juga kalaupun juga teman-teman tidak akan berkarir di sana ataupun juga saya nantinya juga akan berkarir di bidang lain, setidaknya higher education itu tetap penting. Itu tadi seperti apa ya, seperti yang saya highlight di esai saya tadi, bahwasanya memang ya edukasi juga tetap penting kayak gitu. Iya, baik Mas Ilham. Ini saya lihat sudah ada pertanyaannya yang masuk. Ini kita mau jawab langsung Mas Ilham? Boleh atau Mas. Gimana? Boleh, nyantai aja kita jawab satu-satu deh. Dari POV-nya Mas Agung juga nanti. Oh siap. Ini aku pin ya Mas, kalau misalnya ada teman yang mau bertanya langsung juga boleh. Nanti bisa di-invite ya Mas Ilham, nggak apa-apa? Boleh di-invite, nggak apa-apa, sharing bertiga. Nanti
kalau mau bertanya dan spesial untuk malam ini sama Mas Ilham itu kita langsung accept ya kalau misalnya request untuk Betul, betul, bertanya langsung. betul. Nah ini ada pertanyaan yang saya cukup bingung nih dari Kak White Sagi ya. Itu minta opini Kak, kuota LPDP naik tapi kenapa kualitas aplikan menurun? Ini gimana maksudnya Oke, Mas Ilham? oke. Aku juga kurang begitu paham ya Mas ya. Cuman oke, aku coba jawab dari POV ku. Kuota LPDP naik. Nah, dalam hari ini memang sedang naik ya Mas Agung ya. Sekarang Benar, kuotanya jadi 4.000 ya Mas ya, setahun ya. benar. Iya, betul. Dan itu suatu kabar yang menggembirakan tentunya. Banyak ya istilahnya beasiswa semakin inklusif, teman-teman bisa mendaftar dengan berbagai latar belakang, dengan banyaknya kampus tujuan, opsi segala macam. Itu suatu hal yang bagus menurut saya. Terkait dengan kualitas aplikan, kalau menurut saya itu juga subjektif, entah bagaimana teman-teman menilai aplikasi tersebut. Memang ada dari POV juga ya, mungkin juga awardnya juga manusia ya Mas ya. Ini yang dinilai kualitas menurunnya itu tergantung dengan kualitas apanya dulu kayak gitu. Tapi kalau menurut saya tentu ada juga yang memang awardnya juga hanya manusia seperti itu, dan kita istilahnya juga seorang pembelajar, dan seorang pembelajar juga lari karena kita ingin belajar, dan kita ingin belajar karena kita belum tahu apa-apa seperti itu. Kita ingin tahu lah, let's say seperti itu. Jadi ya menurut saya terkait dengan kualitas aplikasi itu balik lagi itu suatu hal yang subjektif. Iya, mungkin aku nambahin dikit ya teman-teman yang disampaikan oleh Mas Ilham. Kalau kuota LPDP memang kita bersyukurnya ya ada beasiswa LPDP yang sekarang kuotanya meningkat dari tahun ke tahun dan jumlah aplikan yang mendaftar juga nggak main-main. Terakhir itu sekitar hampir 16.000 kalau nggak salah dengar ya dari teman saya dan itu rekor tertinggi. Sebenarnya rekor tertinggi pas di batch-nya kami nih sama Mas Ilham, cuman dipecahkan Oh ya, lagi iya sama betul, tahun 2023 betul. ini. Tapi itu beriringan berbanding lurus sama jumlah aplikan yang diterima. Nah, untuk menjawab apakah kualitas aplikan menurun apa enggak ini saya no comment sebenarnya karena Betul. belum ada ini juga parameter yang kita bisa nentuin apakah kualifikasi atau kualitas aplikan ini menurun atau naik, justru naik begitu. Mungkin terjawab ya Kak yang menanyakan ini. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Ilham. Boleh Mas. Ya ini dari Choco Chips. Ini nama-nama luar biasa ini. Kak, bagaimana caranya kita tuh bisa link story diri kita ke dalam sebuah esai yang menjual gitu. Dalam tanda kutip Mas Ilham. Oke, siap, siap. Kalau dari saya cukup sajikan esai yang straightforward, esai yang percaya diri dengan apa yang memang hal tersebut adalah fakta. Kita sendiri juga memang anggaplah kita sebagai seorang expert di bidangnya, jadi kayak percaya diri itu suatu hal yang bisa menjual ya. Pun juga esai di sini kan nanti ketika teman-teman sampai ke dalam tes substansi itu akan sangat dikulik kembali oleh interviewer, akan sangat didalami kembali apa yang sudah dituliskan di dalam esainya. Jadi tetap sajikan esai yang berdasar dengan fakta, pun juga berdasar dengan pengalaman-pengalaman yang hebat dari teman-teman. Pasti teman-teman juga punya pengalaman-pengalaman yang tidak dimiliki oleh aplikans yang lain. Kayak gitu aja sederhananya, Mas. Iya, mungkin aku nambahin Ya, dikit boleh ya Mas Ilham? hmm, Ya, mungkin aku lebih highlight ke link story ya. Ini juga banyak applicants itu yang agak bingung tuh kayak mau masukin pengabdian yang mana nih, pengalaman kerja atau pengalaman magang yang mana. Nah, kalau dari aku sih better ketika pengalaman kerja atau pengabdian itu relate dengan rencana kontribusi yang akan kita betul. lakukan atau bidang yang akan kita dalami. Jadi kayak
seperti yang disampaikan Mas Ilham tadi itu di awal, ada benang merah antara ketiga itu, ada kesolidan narasi Betul. antara pengalaman, rencana kontribusi. Mungkin Betul. semoga terjawab Kak Joko Chips. Kalau ada pertanyaan silahkan di drop lagi. Nah, Mas Ilham ini masih banyak nih yang bertanya. Nah, Oke. ini dari Kak. Aku bacain ya Mas. Boleh, boleh. Izin nanya Kak, apakah ada tips untuk menghubungi dosen untuk surat rekomendasi di saat sudah lulus beberapa bulan? Kemudian apakah satu surat bisa dipakai untuk submit beberapa beasiswa? Oke, iya ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini suatu hal yang lebih menjurus lagi ya ke teknisnya pendaftaran beasiswa. Nah, kalau dari saya sendiri mungkin untuk saran uh, untuk menghubungi dosen yang mungkin sudah uh, teman-teman udah lulus beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun sudah bekerja seperti itu, usahakan teman-teman cari dosennya itu yang memang bisa menilai teman-teman secara objektif. Jadi memang dulunya teman-teman ini pernah bersinggungan dengan dosen tersebut secara langsung, secara baik dalam proyek ataupun juga dosen pembimbing skripsi tentunya. Jadi sekiranya nanti teman-teman itu akan mengkontak kembali dosen tersebut setelah lama tidak bertegur sapa, itu juga tidak ada unsur yang mungkin kayak bikin kita awkward gitu ya Mas ya. Jadi masih ada, oh ini dosen juga ingat akan kontribusi kita, ingat akan kita itu seperti apa, baik secara profesional maupun secara personal. Dan kemudian ketika surat rekomendasi tersebut bisa dipakai untuk beberapa beasiswa atau tidak, tergantung. Menurut saya ini suatu hal yang sangat subjektif lagi ya. Ini terkait dengan jenis beasiswanya juga, terkait dengan universitas tujuan juga. Tentunya ada hal-hal ataupun istilahnya hal-hal normatif lah yang di sana mungkin juga teman-teman harus adjust. Baiknya harus di-adjust untuk beasiswa satu dan beasiswa lainnya, ataupun juga universitas satu dan universitas lainnya, sesuai dengan bidang yang akan teman-teman daftar. Kalau dari saya seperti itu, Mas Agung. Ya, sama ya. Kalau kemarin itu aku pengalaman aja ya Mas Iwan. Kan Hmm. di LPDP minta satu surat rekomendasi. Nah, aku tuh kayak rencana daftar beasiswa BPI juga. Makanya ada 3 surat rekomendasi nih yang aku pegang. Jadi alhamdulillah pas daftar LPDP sebenarnya satu cukup, tapi waktu itu aku gabungin karena menurutku konten dan pernyataan rekomendasi yang diberikan oleh dosenku itu kayak sangat menguatkan aku gitu, kayak betul-betul menggambarkan aku pernah berkontribusi di bidang itu dan ya kayak kayak betul-betul butuh gitu Betul, betul. beasiswa LPDP untuk nanti. Ini Mas Ilham, aku juga kan sering ini ya lihat aplikasi dari aplikans itu yang surat rekomendasinya kayak sebatas formalitas aja, Betul, betul. kayak Banyak, uh, ya. jadi kayak uh, seperti yang disampaikan Mas Ilham tadi, harusnya orang yang betul-betul mengenal kita baik dari Betul. segi akademik maupun misalnya yang sudah bekerja itu di institusi pekerjaan kita, misalnya pimpinan kita. Semoga terjawab ya Kak Niklas untuk surat rekomendasi ini. Nah, selanjutnya ini dari waduh, abang saya nih, Mas Firman Syabustam. Izin sejauh mana kemampuan bahasa Inggris dinilai untuk beasiswa dalam negeri? Nah, pertanyaannya relate banget buat Mas Ilham ini. Oke, thank you pertanyaannya. Ini Masnya Mas Agung ya tadi bilangnya. Oke, ya. Um, Kalau dari saya sendiri pengalaman, karena juga mungkin saya latar belakangnya dari hubungan internasional. Jadi kemarin pas dalam interview juga mostly pertanyaannya juga menggunakan bahasa Inggris. Saya juga nggak tahu kenapa itu memang pas saya kemarin mostly pakai bahasa Inggris. Jadi ada memang teman-teman yang bilang kalau misalkan daftar dalam negeri mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya nggak usah
kedepanin dulu lah kayak gitu, yang penting kita daftar aja dulu. Itu juga benar teman-teman, ya memang lebih baik ada apa ya istilahnya, keberanian dan kemauan untuk daftar, cuman baiknya lagi juga ditekuni dan diperdalami. Karena apa, teman-teman nanti juga di dalam S2 maupun S3 juga akan banyak beririsan dengan literatur-literatur yang advance, itu menggunakan bahasa Inggris pun juga teman-teman ada difasilitasi untuk harus melakukan international conference maupun publikasi internasional. Jadi nggak ada salahnya untuk tetap mengedepankan skill bahasa Inggris. Ya, aku nambahin dikit ya. Ini abang aku nih, Mas Firman dari Sulbar. Eh, jadi iya, sangat ya sebenarnya sudah sangat jelas ya disampaikan oleh Mas Ilham. Tapi mungkin aku lebih ini ya kayak meyakinkan teman-teman, kan ada biasanya Mas Ilham ya dari mungkin daerah yang daerah afirmasi ataupun kalangan prasejahtera. Mungkin periode kursus bahasa Inggrisnya ataupun exposure bahasa Inggrisnya itu masih kurang, jadi kayak takut untuk daftar beasiswa PDP. Nah, di proses wawancara ataupun penyusunan esai untuk jalur tersebut sebenarnya full Indonesia ya. Di beberapa, termasuk saya juga itu full full Indonesia. Tapi kembali lagi, Mas, bahwa skill bahasa Inggris ini sangat dibutuhkan ketika kita sudah melanjutkan studi gitu. Tapi untuk proses pendaftaran tidak usah takut dulu, karena LPDP juga ada pengayaan bahasa namanya PB. Pengayaan bahasa ini diperuntukkan bagi mereka dari kalangan jalur afirmasi, semua jalur afirmasi untuk memperdalam lagi kemampuan ataupun skill bahasa Inggrisnya. Jadi nggak usah takut. Itu ya, Mas Betul. Pak Firman. Kalau misalnya teman-teman kalau ada yang mau bertanya langsung, silahkan ya request. Mas Ilham masih ada waktu nggak? Masih masih Aku minta masih izin. santai aja, kita ngobrol-ngobrol, kalau bisa mungkin ada POV teman-teman yang ingin join juga sekalian. Oh, atau ini ada request nih dari Mas Yanto. Kita tahan dulu ya Kak Hera untuk pertanyaannya. Mungkin Mas Yanto mau bertanya langsung. Ya, Ada request tadi, aku udah accept sebenarnya. Iya, ya mungkin sembari nunggu ya untuk accept Mas Yanto, kita jawab ini dulu Mas Ilham dari Kak Hera Abdillah. Ada, oke. Kak, saya sudah apply sebuah kemarin, tapi sampai saat ini masih minder dengan permasalahan yang aku angkat. Ragu apakah selayak itu untuk dipecahkan. Boleh share motivasinya nggak, Kak, biar tetap pede? Oke, siap-siap. Oke, mungkin udah sempat kita singgung ya Mas tadi terkait dengan percaya diri, dan juga istilahnya kalau teman-teman percaya diri, teman-teman itu punya pengalaman juga, apa ya, bisa disimpulkan teman-teman itu punya value. Pun juga teman-teman di sini, ini Kak Hera juga sudah mendaftar LPDP, pasti juga tadinya sudah percaya diri untuk submit esai yang sudah ditulis. Jadi menurut saya tetap percaya diri aja, nanti ketika sudah sampai tes substansi disampaikan bahwa mungkin juga sama seperti saya tadi, permasalahannya dan mungkin kontribusinya tidak sebesar untuk Indonesia banget nih, tapi ya masyarakat terdekat kita bisa berimbas, bisa kena dampak yang positif, itu juga suatu hal yang baik. Namun juga ketika sudah mempertimbangkan dan juga ada pertanyaan seperti ini, ketika memang riset kembali kita dapat data yang lebih baru, karena kan ada gap ya, udah submit dan sekarang ada data yang lebih baru, kok ada ketidak apa ya cocokan, ataupun juga memang masih overthinking akan hal tersebut, disajikan saja data yang lebih baru, disajikan saja hal-hal yang mungkin nantinya juga masih beririsan dengan apa yang Kak Hera tulis kayak gitu. Iya, tambahan dikit ya, menambahkan dari Mas Ilham. Ya, semua orang mungkin hampir sama ya, berada di posisi itu, termasuk aku nih Mas Ilham. Kemarin
sempat kayak merasa insecure juga, kayak kegiatan pengabdian teman-teman yang lain lebih eh, kayak lebih diterima lah. Sorry teman-teman, suara aku kedengaran nggak ya? Oh berarti jaringan Mas Ilham ya tadi. Oke, Kedengaran oke. nggak Mas Ilham? Sudah dengar, Mas Teguh. Ya, Oke. jadi kembali lagi ya teman-teman, ketika menghadapi seleksi substansi memang ada sedikit pasti kayak tekanan ya, perasaan minder ataupun yang lain karena kita sudah mau menghadapi nih seleksi substansi. Betul. Jadi kayak merasa masa kita angkat lagi-lagi tuh kayak biasa aja gitu. Tapi setelah aku banyak bimbingan ke senior-senior awardee, kemudian ke dosen-dosen juga yang punya inilah banyak insight soal itu, beliau menguatkan kita gitu. Jadi kayak memecah, bukan soal berapa besar masalah yang kita angkat, tapi seberapa bisa nanti kita pecahkan dan seberapa besar nanti impactnya untuk orang-orang yang ada di sekitar Betul. kita. Contohnya gini deh, kayak misalnya ada teman aku yang diterima karena mengangkat persoalan sampah di pesisir pantai yang ada di sekitar rumahnya. Nah ini kan kayak kalau dilihat bukan isunya, bukan isu skala nasional, tapi betul-betul dia menyajikan dalam usai itu bahwa permasalahan sampah di pesisir itu berimbas buruk loh buat orang-orang yang ada di sekitarnya, nelayan, masyarakat pesisir. Jadi percaya diri aja, apalagi menghadapi seleksi substansi, perbanyak latihan seperti itu. Itu ya dari kita, teman-teman dari Mas Ilham juga sudah jawab tadi. Teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung silahkan request ya, nanti langsung aku accept kok. Mas Ilham, semoga masih ada waktu ya. Iya, masih ada, Ini Mas. dari ini dari Mas Syamsuddin nih, Syamsuddin Nur. Selain struktur kurikulum, faktor apa saja yang bisa dijelaskan dalam esai untuk pemilihan PTN, misalnya UGM? Mungkin Oke. ininya ya Mas. Oke, silakan. Oke. Oke, kalau dari saya pribadi itu juga direlatekan kembali dengan aktivitas masnya sendiri. Ini kakaknya mas atau mbak ya. Jadi ini untuk general ya, untuk teman-teman sendiri, untuk misalkan nanti ke depannya akan memilih universitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri juga direlatekan kembali dengan sebenarnya apa sih yang teman-teman butuh dan gimana sih mungkin nanti ilmu yang akan kita dapat dalam perkuliahan master ataupun PhD kita berkontribusi atas kita sendiri, keilmuan kita maupun juga relate-nya dengan bentuk kontribusi kita nanti. Jadi banyak hal yang bisa di breakdown tidak hanya terkait dengan kurikulum maupun juga mata kuliah, namun juga seperti yang mungkin saya sudah mention tadi, ada dosen saya yang aktif di NGO kayak gitu Mas. Jadi kayak banyak hal yang bisa dijelajahi, teman-teman bisa riset terlebih dahulu. It takes time memang, cuman itu juga bisa memperkuat esai maupun justifikasi teman-teman ketika nanti interview nanti. Jadi memang banyak hal yang bisa di-includekan ke dalam esai teman-teman kayak gitu. Wah, luar biasa ya. Mungkin sedikit aja ya nambahin dari Mas Ilham. Ini kan selain kurikulum ya Mas Syamsuddin, artinya kalau pengalaman pribadi, aku tuh kalau melihat kampus tujuan selalu melihat expertise atau dosen yang ahli di bidang itu. Gitu. Jadi ketika saya melihat kemarin di UI ternyata ketika ya kita kan lakukan riset kecil-kecil ya Mas Ilham, kayak membandingkan lah. Ternyata di sini lebih masif riset yang berkaitan dengan keilmuan yang akan kita dalami gitu, sangat berkaitan dengan rencana kontribusi yang akan kita ambil. Itu pertama ya, terkait dengan expertise. Kemudian yang kedua, ternyata aku lihat di UI itu ada kayak kerjasama tuh Mas Ilham, Betul. kayak kerjasama antar pihak fakultas dengan beberapa NGO dan institusi pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang aku angkat. Jadi kayak betul-betul relate tuh. Jadi
di esai itu aku sebutkan beberapa alasan itu, kurikulum, ekspertis atau dosen-dosennya, sama kolaborasi atau kemitraan FKM UI dengan NGO dan pemerintah itu. Itu mungkin bisa jadi tambahan juga, Mas Syamsuddin. Betul, betul. Jadi memang tipsnya sih apa ya istilahnya kayak ya dijelajahi aja website kampus tujuan, dan untuk expertise dosen tadi jangan ragu untuk baca artikel-artikel beliau di Google Scholar, jangan malas untuk baca karena itu juga akan bisa relate dengan penelitian kita kayak gitu. Wah, iya benar. Saya sempat baca juga beberapa penelitian Mas Ilham, lo teman-teman luar biasa nih Mas Ilham. Sedikit hanya belajar saja Mas, di belajar. Iya, siap Mas Ilham. Ini, sorry, ya ada izin nanya lagi nih, Kak, ini kelas ini luar biasa ya antusiasmenya. Izin nanya lagi Kak, apakah dalam penulisan esai itu butuh mentor atau cukup belajar dari medsos saja? Terus gimana caranya Kak untuk bisa dapat mentor yang sesuai? Oke, Ya, ini saya jawab berdasarkan pengalaman. Kalau saya sendiri, kalau dibilang mungkin mentor dan apa ya istilahnya paid mentorship seperti bimbingan-bimbingan beasiswa di luar sana yang online yang mungkin mungkin sekarang sedang masuk di ads-nya teman-teman. Saya jujur tidak, saya baik itu teman-teman yang memang tidak ingin melanjutkan kuliah ataupun juga dari beragam teman-teman maupun juga senior. Saya juga sempat menghubungi praktisi, jadi itu juga ada benefitnya malahan deh buat saya, kayak oh saya dapat relasi karena saya nggak sungkan-sungkan untuk hubungin seseorang kalau memang saya rasa beliau ini bisa dihubungi dan juga memang istilahnya hal yang ingin saya sampaikan itu juga berkaitan dengan latar belakang beliau ini. Jadi itu juga saya manfaatkan. Jadi untuk mentor ini saya lebih nyari relasi sebanyak-banyaknya, baik dari senior, baik dari dosen, baik dari praktisi. Jadi saya nggak cari satu orang mentor untuk istilahnya membimbing saya sampai berhasil, enggak, tapi lebih kepada ya kayak meeting seperti ini, mungkin saya meeting dengan Mas Agung seperti ini, back then kayak gitu, nah seperti itulah kalau pengalaman saya. ya. Itu ya pengalaman Kak Ilham. Mungkin kalau sedikit pengalaman aku sih, kalau dibilang butuh mentor apa tidak itu relatif ya teman-teman. Tapi kalau saya pribadi itu memang bukan mentor sih, tapi partner sharing gitu. Kalau mentor kan istilahnya dia lebih intensif gitu. Tapi apa yang saya lakukan Mas Ilham mungkin menghubungi beberapa awardee yang sudah duluan ya dapat beasiswa dan minta tolong dengan baik, kayak misalnya dalam proses proofreading esai atau review esainya kita. Itu menurut saya sih akan sangat menarik ketika ada satu mentor yang sejurusan dengan kita dan awardee juga. Jadi kayak saya merasa terbantu sekali tuh Mas Ilham waktu itu. Jadi kayak dan uniknya itu kemarin mentor yang aku hubungi sebenarnya belum aku kenal sebelumnya, Kak Niklas. Jadi aku lihat aja tuh di kan setiap kampus tuh ada ini istilahnya kayak LPDP kelurahan. Jadi aku lihat LPDP UI. Nah, aku lihat tuh ada FKM UI dari award FKM UI. Jadi aku kayak langsung kontak DM dan beliau kayak langsung ini apa ya kayak langsung Welcome ya Mas. welcome banget Mas Ilham. Jadi saya merasa terbantu sekali sih dengan kalau bisa disebutkan namanya. Betul, betul, betul. Ya, Iya. ya Saya itu juga ya. tadi melihat beberapa teman-teman saya, senior-senior saya yang join di sini, mungkin kayak seneng banget juga saya juga dibantu sama mereka, ya sukses-sukses terus lah. Tapi ya memang harus seperti itu. Jadi ya kita mungkin juga yang sudah menjadi awardee juga memang
baiknya memang dikontak aja kami ini, coba untuk proofreading ataupun apapun itu, kayak gitu. Akan sangat senang untuk bisa membantu. Iya, sedikit lagi deh aku tambahin, itu mungkin cuman salah satu ini ya, orang yang membantu aku, tapi di Iya, luar sana masih betul, betul. orang saya. Jadi kayak I can't mention one by one karena uh, sejauh ini merasa sangat terbantu, dan salah satu Betul. alasan saya buat menjawab ini juga Mas Ilham adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sedikit sepele tapi orang-orang itu masih bingung sampai sekarang Mas Ilham. Jadi salah satu motivasi buat ini juga itu. Gimana Mas? Tadi aku bilang Mas, kalau salah satu motivasi buat personal project Awardee menjawab ini adalah untuk menjawab kebingungan Oh teman-teman yang iya, betul. mungkin sedikit sepele untuk kita yang sudah awardee, tapi mereka itu kayak sampai masih kebingungan sampai sekarang gitu. Jadi Betul. teman-teman semoga bisa jadi awardee dan nantinya juga bisa membimbing teman-teman yang lain gitu ya. Amin. Mas Ilham ada pertanyaan lagi ya. Boleh, Ini boleh. dari Kak, ketika melihat dosen yang sesuai dengan apa yang akan kita teliti nantinya, apakah wajib dihubungi atau cukup melihat profil dosen itu saja, baik dari publikasi atau penelitiannya? Oke, ini kalau menurut saya pribadi itu juga nanti tergantung dengan skema master yang teman-teman daftar. Itu kan nanti master ada master by coursework ataupun juga master by research. Yang mana mungkin memang kalau dalam lingkup master by research itu juga teman-teman akan kontak supervisor yang memang relate dengan penelitian teman-teman setelah memang teman-teman mendapatkan apa ya, keselarasan antara publikasi dari supervisor tersebut dan juga publikasi teman-teman, atau mungkin memang sebatas proposal risetnya aja. Nah, itu nanti juga tergantung skemanya, tergantung universitasnya. Pun kalau misalkan masih general dan itu juga terkait dengan admissionnya, itu daftarnya tidak harus mengharuskan teman-teman untuk kontak dosen di admissionnya itu. Jadi menurut saya bisa aja langsung daftar ke admission. Dan tapi kalau memang sudah mengkontak secara personal, itu juga akan menjadi nilai plus yang bisa teman-teman pakai untuk setidaknya meyakinkan posisi teman-teman di tes substansi nanti. Jadi memang bisa menjadi justifikasi untuk teman-teman sudah sangat paham akan seluk-beluk dosen maupun juga kampus tujuan, seperti itu. Jelas ya Mas Syamsuddin. Ya, saya kira jelas ya. Mungkin sedikit tambahan aja ya. Uh, Kalau kita dalam negeri kan kebanyakan master by course ya, Mas Ilham, Betul. including me, itu ya opsional aja kalau mau menghubungi dosennya untuk jenjang magister ya. Tapi kalau dari jenjang doktoral mungkin baiknya sudah menghubungi ya Mas Ilham. Betul. Dan kemarin tuh kalau saya pribadi sebenarnya tidak ada kewajiban untuk menghubungi, tapi memang dari dosen pembimbing saya sebelumnya pas S1 itu sudah meminta saya untuk kontak-kontakan dengan salah satu dosen yang ekspertis di bidang kesehatan mental disabilitas di FKMI, dan seperti yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi, ini bisa menjadi nilai plus nanti pada saat wawancara. Tapi pas wawancara tidak ditanyakan kok saya soal itu. Betul. Oke, tadi sempat gabung Mas Yanto, cuman kenapa ya? Ada kendala ya. Mas Ilham, semoga masih berkenan menjawab ya Mas Ilham. Ini Oke, ada Mas. dari Kak Ami nih. Kak Ami ini sering banget, aktif banget di setiap sesinya kita. Nah Kak, kemarin rencana jangka dan panjangnya seperti apa? Gitu? Oke.
Singkat saja, rencana jangka pendeknya yang mungkin bisa saya juga lakukan sembari mungkin memang berkuliah. Pertama, terkait dengan pendidikan, isu-isu pendidikan yang memang terjadi di daerah saya, baik itu juga tadi sudah saya singgung, semoga saya bisa menjadi positif simbol, semoga saya bisa setidaknya menjembatani teman-teman yang mau menekuni bidang pendidikan. Nggak harus daftar LPDP, nggak harus daftar kuliah. Ya mungkin ada teman-teman di sana yang mungkin masih struggle juga mau milih sekolah seperti apa, PR-nya bagaimana, seperti itu. Jadi kayak itu juga salah satu cita-cita saya untuk membantu, itu bisa dibilang saya bisa sembari kerjakan dari sekarang untuk jangka pendek. Tapi untuk idealisnya, misalkan ini kita berbicara terkait dengan rentan karir mungkin jangka pendek, sebenarnya saya ingin S3 karena seperti idealisme saya di awal, saya juga punya besar ketertarikan untuk menjadi tenaga pengajar. Saya juga ingin S3, saya ingin melanjutkan studi terlebih dahulu. Dan untuk jangka panjangnya sendiri sebenarnya dalam esai saya itu saya harapannya ada NGO yang mana memang bergerak dalam isu-isu pendidikan. Mungkin memang sudah banyak di luar sana NGO tersebut, tapi harapannya ini bisa lebih menjaring ke pelosok-pelosok, khususnya di daerah saya. Starting point-nya saya pengennya dari daerah saya sendiri kayak gitu. Kalau pun bisa merambah ke daerah-daerah lain, itu juga akan sangat senang sebenarnya. Tapi concern saya adalah masyarakat sekitar saya terlebih dahulu. Wah, luar biasa nih Mas Ilham. Jadi gitu ya teman-teman, jadi sesuaiin aja dengan rencana kontribusinya masing-masing. Kita semua punya tentu jalan ataupun ketertarikan yang berbeda-beda, dan tentu rencana jangka pendek dan panjangnya itu kita yang tahu sendiri. Tinggal bagaimana cara kita yang disampaikan Mas Ilham tadi merenungkan itu. Betul, betul. Sampai Pun juga rencana tersebut juga nanti kan kita juga sifatnya dinamis ya Mas, barangkali nanti ada kebaharuan baiknya di tahun sekarang yang lebih relevan seperti ini juga. Hal tersebut ketika memang nanti lebih positif, bisa berdampak lebih banyak, why not gitu loh, nggak harus stick sama apa ya previous plan-nya teman-teman kayak gitu. Oh iya Mas. Ini Mas, aku tertarik juga nih tadi pernyataan Mas Ilham kalau rencana kontribusi itu bersifat dinamis. Nah, ada pertanyaan gini Mas dari aplikan. Itu kalau kita misalnya tuliskan jadi dosen nih misalnya di esai kita itu setelah menyelesaikan studi memang harus jadi dosen saja atau nanti bisa beralih ke pemerintahan misalnya jadi praktisi ASN misalnya. Betul. It's okay. Kalau menurut saya sendiri, karir yang akan kita pilih tentunya juga akan sangat besar relate dengan apa yang kita sukai, apa yang kita gemari. Jadi interest kita itu juga nantinya akan mendorong kemana kita pergi. Kalau saya mungkin saat ini memang sedang tekun dalam hal penelitian, pengabdian. Jadi jawaban ataupun shortcutnya adalah sebagai seorang pengajar, dosen. Namun juga hal-hal tersebut tidak istilahnya bisa mendorong teman-teman ke ranah lain. Let's say bisa ke research center yang mungkin bisa juga mengembangkan penelitian-penelitian terkait dengan concern ataupun juga kontribusi teman-teman melalui media tersebut. Jadi cukup diyakini saja bahwa interest teman-teman itu nantinya akan membawa teman-teman ke tempat yang istilahnya tidak jauh dari apa yang teman-teman saat ini bayangkan lah, seperti itu. Walaupun ya, memang kita nggak tahu ya Mas ke depannya kayak gimana, cuman ya diyakini saja. Ya, jadi gitu ya teman-teman, artinya rencana karir kita bisa saja berubah, tapi jangan pernah lupakan rencana kontribusi itu. Artinya dimanapun nanti kita bekerja,
mungkin itu adalah tempat yang paling bisa mendekatkan kita dalam merealisasikan rencana kontribusi yang akan kita ambil. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupakan interestnya juga kayak gitu. Iya. Ini masih ada pertanyaan nih dari Kak Syamsuddin, Mas Ilham. Ya. Gimana sih menjelaskan perbedaan dari peserta lainnya itu bagaimana, bisa dilihat dari personality atau dari pekerjaan? Oke. Kalau saya sendiri sebenarnya akan lebih lari kepada pengalaman ya, Mas. Jadi memang pada saat itu saya sendiri bisa dibilang menjadi seorang yang, kalau misalkan let's say pengalaman saya ditulis dalam CV, itu kalau mungkin saya aktif di ranah pekerjaan itu akan dinilai buruk, Mas, karena timeline saya itu berdekatan satu sama lain. Jadi ibaratnya saya memecah diri, saya membelah diri untuk melakukan kegiatan A, B, C, D dalam satu hari, dalam satu periode. Tapi itulah yang mungkin bisa jadi nilai plus buat saya. Saya bisa manage waktu dengan mungkin saya memang tidak bisa melakukan multitasking, tapi saya dengan banyaknya kegiatan saya melakukan hal-hal seperti scheduling kegiatan saya. Jadi semua pekerjaan saya yang saya bisa bilang sangat banyak itu bisa tetap selesai kayak gitu. Ya, let's say saya akan lari ke pengalaman ketika suruh menjawab apa sih sebenarnya yang membedakan antara kita dengan aplikasi lain. Baik, cukup jelas ya Mas Syamsuddin. Jadi biasa juga gini tuh Mas Ilham. Orang-orang kalau ditanya pembeda dari yang lainnya itu kayak seolah-olah mau terlihat si paling-paling kan, terus tidak sadar mereka mendiskreditkan aplikasi yang lain. Betul. Itu gimana menurut Mas Ilham? Oke. Bisa saya highlight dari kata-kata saya sebelumnya, bahwasanya saya bilang bahwa saya tidak bisa multitasking. Bisa dibilang kayak, oke, saya menunjukkan kelebihan ataupun istilahnya yang memberikan pembeda antara saya dengan yang lain. Tapi saya juga berikan satu kata setidaknya kayak, oh saya juga punya kelemahan loh kayak gitu. Tapi dengan how to overcome my weakness kayak gitu, saya kasih, oh saya bisa seperti ini. Jadi runtut juga menjelaskannya. Teman-teman punya kelebihan, tapi tentunya juga punya kekurangan dong, dan bagaimana hal tersebut teman-teman kombinasikan menjadi orang yang istilahnya aplikasi yang berbeda dari yang lainnya kayak gitu. Jadi tetap istilahnya bisa shine out tanpa harus menjatuhkan kayak gitu ya Mas ya. Benar, sepakat Mas Ilham. Betul. Iya, jadi sedikit tambahan aja sih juga Mas Syamsuddin, itu bisa dari pengalaman, interestingnya kita, kemudian sensitivitas dan spesifik dari rencana kontribusi itu kita bisa kuatin di situ gitu. Dan saya selalu bilang ke teman-teman bahwa selalu hadirkan nilai kontribusi dalam setiap apa yang kita jawab nanti kepada interviewer, termasuk pertanyaan pembeda ini. Baik, Mas Ilham, ini sudah ada sejam ya kita diskusi bareng di Instagram, dan teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan silahkan di drop mungkin via DM ataupun channel kita. Saya ada channel sama Mas Ilham, namanya Urdi Menjawab ya Mas Ilham, dengan beberapa Urdi yang lain. Tapi sebelum saya tutup Mas Ilham, boleh saya bacakan rangkuman sharing session kita malam hari ini? Ya. Boleh, siap. Intinya berdasarkan pengalaman setahun yang lalu dan sharing beberapa audio yang lainnya, 3 hal yang harus ada, yaitu kecakapan akademis dan non-akademis, kemudian kepekaan sosial, dan kepribadian yang baik atau unik. Ketiganya ini mencerminkan dirimu sebagai individu, bagian dari masyarakat dan makhluknya. Bagaimana kita menampilkan ketiganya, itu yang jadi penentunya. Setuju atau tidak,
lolos bukan berarti dan bukan karena kita yang terbaik atau lebih baik daripada yang lain. Lah terus apa? Simple, karena dibutuhkan dan menjawab kebutuhan. Di titik ini, menjawab apa yang diminta jauh lebih penting ketimbang sekadar menunjukkan seolah-olah si yang paling-paling. Gitu. Inilah yang disebut kebermaknaan, sesuatu yang lebih besar dari kebahagiaan. Kebahagiaan hanya bersifat menerima atau take, berbeda dari kebermaknaan yang lebih kental dengan nuansa memberi atau give. Jadi nggak cukup hanya dengan menunjukkan who we are, tapi juga harus what we do, why and how we do it. People nowadays are more interested in impact rather than achievement. Untuk bisa paham sampai ke sana, perlu integritas, kejujuran, dan amanah. Mungkin itu rangkuman dari saya, Mas Ilham, untuk sharing kita bersama teman-teman yang lain malam ini. Terakhir saya berikan kesempatan Mas Ilham untuk sampaikan closing statement atau motivasi untuk teman-teman yang baru mau daftar nih. Oke. Silahkan Mas Ilham. Teman-teman, oke. Kalau dari saya, tetaplah percaya diri akan apa yang mungkin saat ini teman-teman pegang, yang teman-teman jadikan esai, baik itu latar belakang teman-teman, baik itu bentuk kontribusinya. Teman-teman pasti punya value-nya masing-masing dan sampaikan itu secara baik, sajikan dengan data. Insya Allah kedepannya pasti akan menjadi awardee dan diundang juga nih, dan ke Mas Agung juga kayak gini. Mas Ilham bisa aja. Cukup dari Mas Ilham? Cukup. Ya itu ya teman-teman, setiap dari kita punya timeline-nya sendiri-sendiri. Jadi saja, insya Allah akan datang pada waktu yang tepat kok. Ada yang cepat mungkin sama kayak Mas Ilham sama saya, atau ada juga yang harus coba berkali-kali. Dan itu ya sudah ada waktunya sendiri. Oke, Mas Ilham, thank you very much sudah jadi partner sharing saya malam hari ini dan juga teman-teman ya, Mas. Terima kasih teman-teman yang udah join, yang sudah bertanya. Semoga kita bisa menjawab semua pertanyaan tadi ya. Bisa membangun teman-teman kayak gitu. Ya, terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah gabung malam hari ini. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama berproses dan mungkin bisa saja berkolaborasi suatu saat nanti. Betul sekali. Betul. Mas Ilham, kalau ada kesibukan lain sudah bisa. Silakan Mas. Terima kasih banyak Mas Ilham. Thank you Mas Agung atas kesempatannya. Pokoknya tetap semangat apapun itu, mau LPDP atau apapun itu disesuaikan juga dengan latar belakang dan kamu ke depannya. Semuanya bagus, dalam negeri, luar negeri. Pilihan masing-masing dan timeline masing-masing tadi gitu. Betul, sesuai sama kemampuan diri ya Mas Ilham ya. Betul. Jangan overthinking lah, kalian punya value masing-masing. Apalagi yang mau substansi nih dekat-dekat ini. Ya betul. Oke, kalau kayak gitu, thank you ya Mas Agung. Aku izin untuk list dulu. Oke, Mas Ilham. Terima kasih banyak Mas Ilham. Oke, thank you Mas Agung. Oke, mungkin aku take screenshot dulu ya. Oke, thank you. Thank you teman-teman.